Ini adalah sistem uang yang tak terbatas. Tidak peduli kita lulusan sarjana, tidak sekolah sekalipun, ketika kita tidur, cuan kita tetap mengalir. Ketika kita masih bekerja ikut orang, kita kerja di kantor, kita kerja di pabrik, sedangkan kita mendapatkan hasil gaji setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, katakanlah gaji kita 5 juta untuk 1 bulannya, berarti dari sistem itu, dari HRD, dari tetangga, ataupun dari teman kita, semua orang itu tahu berapa nilai uang yang masuk ke rekening kita di pagi hari. Atau perputaran uang kita di suatu bulan, itu terlihat jelas di sistem. Sedangkan ketika kita menjadi pebisnis atau menjadi seorang petani, tapi dengan sistem yang sudah kami terapkan ini, di mana kita mempunyai penghasilan yang tiada batas dengan sistem berdagang, menjual hasil pertanian kami. Di situ kita sudah mendapatkan hasil dari panen untuk konsumsi sendiri. Di situ kita menghasilkan cuan dari penjualannya, dari penjualan sayuran yang tidak habis kita makan sendiri. Kita sudah mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa batas. Beda lagi dengan kita kerja di pabrik atau di kantor ataupun ikut orang ya. Dengan kapasitas fisik kita yang terbatas, untuk satu hari adalah 24 jam. Tidak mungkin kita bekerja untuk di 3 tempat dalam satu hari. Tanpa mengorbankan kesehatan kita, kita hanya mampu bekerja di satu tempat, itu pun hanya 8 jam. Selebihnya kita tidak bisa, karena kesehatan kita juga terbatas. Seberapapun kerja keras kita untuk 1 bulan itu, untuk mengejar target atau angka yang kita kejar itu, dan seberapa kreatif kita, ide-ide kita yang kita sumbangkan untuk pekerjaan kita, maka mustahil sekali untuk merubah angka atau gaji kita secara gratis. Kalau misalkan ada perbedaan, mungkin bedanya selisihnya sangat sedikit. Kalau misalkan dari 5 juta, mungkin jadi 5,5 juta atau 6 juta, atau bahkan bisa turun dari 5 juta, 4,5 juta atau 4 juta. Tapi ketika dengan berniaga, sistem yang dimaksud uang tanpa batas, itu adalah sistem niaga yang memang daripada zaman dahulu sudah terkenal potensinya. Tanpa lulusan apapun, tanpa sarjana, tanpa skill, kita sudah bisa berinvestasi di dunia perdagangan. Apalagi ketika kita berniaga dari hasil tanaman kita sendiri yang kita tanam di pekarangan rumah kita sendiri, yang kita rawat sendiri, kita jaga sendiri. Di situ sudah kita konsumsi, kita jual dapat uang. Betapa bersyukurnya hidup kita, betapa nikmatnya hidup kita. Dan beberapa tanaman yang komoditas nilai jualnya sangat tinggi, panennya berkali-kali, biasa kita konsumsi sendiri, nilai jualnya tinggi, itu seperti labu siam. Labu siam itu kita konsumsi sendiri bagus, kita jual harganya lumayan, kita bisa panen berkali-kali, itu yang pertama. Yang kedua, cabai. Cabai itu metiknya berkali-kali dan harganya pun tidak murah. Kita sudah menghemat dari uang belanja karena sudah memiliki cabai sendiri untuk dibuat sambal. Kita bisa menjualnya ke tukang sayur dan setiap hari kita bisa mendapatkan cuan dari lahan kita sendiri. Sebenarnya bumi itu sudah memberikan lahan yang sangat gratis untuk kita. Dari tanahnya saja yang kita tanami bisa tumbuh subur dan kita tanpa membayarnya. Dan selain itu juga bumi juga menyediakan matahari. Matahari itu memberikan sinar matahari kepada kita, pada tanaman kita, itu pun tanpa kita membayarnya. Kita tanpa mengeluarkan biaya, tapi kita sudah mendapatkan sinar matahari. Seperti air juga sama. Tanaman hanya membutuhkan 3 hal, tanah, air, dan juga matahari. Ketika kita mempunyai penghasilan atau pendapatan dari berdagang atau berniaga yang dimana di situ tidak ada batasnya, dalam artian tidak ada batasnya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya, entah sedikit entah banyak, di situ hanya kita sendiri yang tahu. Kita merasakan suatu kebanggaan tersendiri, apalagi jika penghasilan kita di atas daripada pekerja berdasi.
Ketika kita mendengar sebuah ungkapan panen uang dari menanam, apa yang terpikirkan dari kita? Kita menanam bukan berarti kita langsung memanen uang dari pohon atau kita menanam langsung tumbuh uang. Tidak seperti itu ya ilmiahnya. Jadi kita berbicara tentang ilmiah atau dunia nyatanya. Kita menanam sebagai sayur. Sayur itu nilai pasarnya sangat tinggi di pasar. Kita semua juga tahu bahwa semua orang itu membutuhkan bahan pokok sayuran. Sangat potensi sekali apabila kita menerjuni di bidang pertanian. Ketika kita menanam cabai, maka yang tumbuh juga cabai, panennya juga cabai. Tapi jangan semerta-merta kita itu, misalkan kita menanam labu siam, tapi kita melihat uang di situ. Tidak seperti itu ya. Kita harus cinta kepada alam, kita harus cinta kepada tanaman, supaya tanaman itu bisa menjadi pabrik kecil bagi kita. Begitu juga ketika kita menanam tomat, menanam terong. Bukan kita memetik uang dari tanaman tomat atau tanaman terong itu, tapi kita memetik hasilnya yang nantinya akan kita jual, kita jadikan uang. Selain untuk kebutuhan kita sendiri, kita mendapatkan uangnya yang akan kita simpan untuk hari esok ke depannya. Selain itu, kita juga sudah mendapatkan kenikmatan tersendiri dari kita melihat tanaman kita tumbuh subur. Setiap pagi kita ngopi di depan rumah, di teras rumah, sambil melihat tanaman yang indah-indah, melihat sayuran yang tumbuh subur. Itu sudah merupakan kenikmatan tersendiri sebagai kita petani rumahan. Menanam itu bukan hanya menanam, tapi kita juga menanam harapan di situ. Melengkapi kebutuhan dapur, sisanya bisa kita jual. Seperti yang disampaikan sama istri saya di awal tadi, bahwa bertanam atau berkebun di pekarangan rumah, selain kita bisa mencukupi kebutuhan dapur, kita juga bisa mencukupi kebutuhan finansial kita. Mungkin yang kita lihat saat di video ini memang hanya di pekarangan rumah saya yang saya eksplor, tapi saya juga mempunyai kebun beberapa tempat di luar sana yang mendukung finansial kami juga. Walaupun masih di usia muda, jangan pernah takut mencoba untuk memulai hidup dengan slow living di rumah kita sendiri, di pekarangan rumah kita sendiri. Kita tanam tanaman yang selain kita konsumsi sendiri, kita jual, kita ambil hasilnya. Kita bisa hidup berhemat, kita bisa menghasilkan uang, produktif, sehat. Halaman yang kecil di pekarangan rumah itu bisa menjadi lahan atau sumber uang untuk kita, asalkan kita mau kreatif ya. Dari lahan di depan rumah, pekarangan di depan rumah, pekarangan di samping rumah, ataupun di belakang rumah yang dulunya untuk menyimpan barang bekas, kita bisa kreatif, maka itu akan menjadi ladang uang untuk kita. Kita bisa menanam 1 bibit, 2 bibit. Kalau untuk skala besar, langsung menanam begitu banyak mungkin agak berat. Dan di situ banyak sekali teman-teman kita itu yang gagal atau salah paham di situ. Jadi menanam itu atau berkebun bertani itu tidak harus berskala besar. Kita bisa memulainya dari skala kecil dulu. Ketika kita sudah memahami ilmunya dari berkebun itu, sudah memahami cara ilmu untuk menanam, itu dinamakan kita sudah siap untuk menanam. Setelah kita merasa siap, kita bisa menanamnya dengan skala besar. Karena kita sudah mendapatkan ilmu dari skala yang kecil. Ketika kita ingin berpenghasilan besar atau kita ingin mempunyai penghasilan yang tanpa batas, kita tidak harus menjadi petani, menjual hasil pertanian kita. Tidak hanya di situ saja. Dengan berniaga berdagang, kita bisa menjadi tengkulak atau menerima hasil pertanian orang lain, kita jual ke partai besar begitu. Jadi sebenarnya dengan sistem berniaga atau berdagang, menerima hasil pertanian dari para petani, kita tampung, kita jual ke partai besar, disitulah kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lebih baik lagi apabila kita menanam, tapi kita juga melebarkan sosial kita atau melebarkan jaringan kita. Kita lebih mengenal kepada pembeli akhir kepada kita. Tanpa adanya tengkulak, tanpa adanya pelantara, kita bisa berhubungan langsung dengan pembeli akhir. Di situ cuannya lebih banyak sekali.
kita bisa memanfaatkan sosial media, market online, atau saat kita tidur pun dagangan kita itu masih terjual. Jadi ketika kita tidur, kita masih bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan kita. Karena di situ istilahnya toko online itu buka 24 jam. Sedangkan kita dari 24 jam itu yang sekitar 8 sampai 10 jamnya itu kita tidur, tapi dagangan kita masih laku. Mulai dari sekarang, mumpung kita masih muda, kita harus berpikir panjang, kita harus berpikir cerdas. Sebagai kaum muda, kita harus bisa memberi contoh kepada generasi kita bahwa dengan cara bertani atau berniaga kita bisa menghasilkan uang yang di situ kita memanage pikiran kita bahwa kita berpenghasilan tanpa batas. Hidup pelan-pelan tapi pasti. Semoga video ini bermanfaat, semoga sukses, sehat selalu, dan salam edukasi.